Untuk pada saat ini dulu, monggo waktu dan tempat kalau persilakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa sahbihi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika bi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita kembali diberikan kesempatan serta kemudahan untuk melangkahkan kaki kita hadir berkumpul di tempat yang baik ini dalam acara tilawatul Quran. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam majelis untuk thalabul ilmi. Ibu-ibu yang berbahagia, untuk malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian yang kemarin sempat tertunda, terpotong ya, karena kemarin kita fokus pada sesi tanya jawab tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Setelah Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, maka Nabi Musa pun memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri, Nabi Musa berkata, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusydan." Wahai Khidir, boleh tidak aku mengikuti engkau supaya engkau bisa ngajari aku sebagian petunjuk, sebagian ilmu yang ada seorang guru. Dari sini diambil pelajaran adab seorang murid itu adalah meminta izin terlebih dahulu kepada guru kalau mau belajar. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa ini. Wahai Nabi Khidir, boleh atau tidak? Bolehkah aku mengikuti engkau agar engkau bisa ngajari aku sebagian ilmu yang diajarkan Allah kepada? Itu adab ya. Tentu ini bagi ibu-ibu yang mau belajar secara privat ya, artinya sendiri-sendiri. Ustaz, boleh nggak saya belajar dengan Ustaz? Ya, tapi kalau ibu jangan sendiri kan, nggak boleh. Maksud perempuan sama laki-laki sendiri. Pokoknya privat, 2 orang atau 3 orang itu adabnya minta izin terlebih dahulu. Atau Ustaz pengen agar atau ibu ingin agar putra atau putri ibu diajar oleh seorang ustaz atau ustazah secara privat. Maka adabnya adalah ibu terlebih dahulu bertanya dan meminta izin. Boleh enggak ini putra saya, anak saya mau ngaji sama ustaz, ada waktu atau tidak? Nah itu adab. Tapi kalau ngajinya seperti ini dalam satu majelis ya ibu-ibu tidak perlu izin. Ya, nanti kalau masing-masing izin satu-satu saya capek jawabnya gitu kan. Ya, pokoknya kalau ngaji ustaznya hadir ya ngaji bareng. Tapi kalau yang sifatnya privat, maka adab seorang murid kepada gurunya adalah meminta izin terlebih dahulu. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Meskipun kalau kita lihat antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, itu lebih terkenal mana? Nabi Musa. Lebih hebat mana? Nabi Musa. Kenapa? Karena Musa itu beliau selain Nabi juga menjadi Rasul. Sementara Khidir itu statusnya hanya Nabi tetapi bukan Rasul. Nabi dan Rasul dengan Nabi saja kan hebat Nabi dan Rasul.
Tetapi hal itu tidak menghalangi Nabi Musa untuk tetap tawadhu kepada orang yang mau mengajarinya. Nah, yang kedua pelajarannya adalah bukanlah suatu aib, sesuatu yang memalukan manakala ada orang yang lebih pinter belajar kepada orang yang di bawahnya. Ya, jangan ngomong bodoh ya. Kalau bodoh, yang pinter belajar sama yang bodoh ya gak pas. Artinya Nabi dan Rasul belajar kepada Nabi saja. Jadi bukan satu aib ya. Misalnya ada orang yang secara strata pendidikan dia sudah master S2 misalnya, atau doktor mungkin S3. Lalu ngaji dengan ustadz dalam satu majelis, ustadznya hanya lulusan S1 sarjana misalnya. Itu nggak masalah. Mungkin ada di antara ibu yang sudah S2 misalnya. Sementara ustadznya mungkin belum S1, hanya lulusan pondok pesantren. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menguasai semua disiplin ilmu. Itu enggak ada. Dia mungkin master atau dokter, tapi hanya satu disiplin ilmu. Dokter dalam bidang matematika misalnya, atau kimia misalnya. Ya tentu enggak akan menguasai bidang tafsir Al-Quran misalnya. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah. Yang tua belajar kepada yang muda itu juga enggak masalah. Ya. Ibu mungkin usia sudah ada yang 60 atau 65 misalnya, belajar kepada ustadz atau ustadzah yang usianya baru mungkin 30 atau 40 tahun, itu tidak masalah. Kenapa? Ini contohnya itu lebih keren. Nabi Musa tidak malu, tetap tawadhu belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, setelah Nabi Musa minta izin, Nabi Khidir jawabnya bagaimana? Nabi Khidir langsung mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sesungguhnya kamu gak bakalan bisa sabar ketika bersamaku. Jadi sang guru ini Nabi Khidir langsung memberikan penilaian pada Nabi Musa tanpa ragu-ragu lagi, langsung ngerti bagaimanapun nanti kamu tidak akan bisa sabar ketika bersamaku. Nah, dari sini diambil pelajaran. Seorang guru itu berhak dan boleh memberikan penilaian kepada calon murid atau muridnya. Ustadz, ini anak saya mau belajar sama Ustadz. Nah, Ustadznya lihat, ibu, ini anak ibu kelihatannya pemalu ya. Nah, dari sekilas pandangan Ustadz kan, anak ibu kelihatannya kalau belajar nggak fokus ya. Itu boleh sah-sah saja guru memberikan pandangan mengenai calon muridnya atau muridnya. Sebagaimana Nabi Khidir tadi, ketika Nabi Musa minta izin, langsung Nabi Khidir berpendapat, kamu atau innaka, sesungguhnya kamu lantas tatia, tidak akan pernah bisa ma'iya bersamaku apa sabrun, untuk bersabar. Kamu gak akan bisa sabar. Lalu Nabi Khidir menjelaskan alasannya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubr. Bagaimana mungkin kamu bisa sabar untuk sesuatu yang kamu nggak ngerti? Karena nanti ketika kamu bersamaku, kamu akan melihat berbagai perbuatanku yang menurut ilmumu itu nggak sesuai aturan. Artinya yang akan aku lakukan nanti bertentangan dengan syariat yang kamu amalkan. Nah, tetapi setelah dikatakan begitu, Nabi Musa tetap ngotot, beliau tidak putus asa. Qala, berkata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amro. Engkau akan mendapati aku insyaallah sabar, dan aku enggak akan membantah perintahmu. Coba sekarang renungkan kalimatnya Nabi Musa. Satajiduni insyaallahu sabiran. Kamu akan mendapati aku insyaallah sabar. Ucapannya Nabi Musa ini mirip dengan ucapannya Nabi siapa? Satajiduni insyaallahu sabiran. Nabi Ismail ketika mau diapa? Mau disembelih. Jadi Nabi Ibrahim kan setelah dapat wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail, beliau dialog ngobrol sama anaknya. Wahai anakku, tadi malam itu bapak bermimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu. Gimana pendapatmu? Nah, jawaban Nabi Ismail apa?
Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni apa? Insyaallahu. Gimana ayatnya? Kalau Nabi Musa kan satajiduni insyaallahu sabiron, gitu kan? Kalau Nabi Ismail satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi beda ya, bedanya cuma sabiron dengan minas sabirin. Kalau Nabi Musa, kamu akan mendapati aku insya Allah, aku sabar. Jadi aku sabar. Tapi kalau Nabi Ismail, kamu akan mendapati aku wahai ayahku, insya Allah bagian dari orang-orang yang sabar. Akhirnya nanti Nabi Musa sabar atau tidak? Malah tidak sabar. Nabi Ismail sabar atau tidak? Sabar. Bedanya di mana ini? Nabi Musa mengatakan satajiduni insyaallah sabirun. Kamu akan mendapati aku sabar. Malah tidak sabar. Terus Nabi Ismail mengatakan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku ini bagian dari orang-orang yang sabar. Malah beliau bersabar. Nah, dari sini diambil faedah. Kalau kita berdoa itu gunakanlah redaksi jamak. Jamak itu jangan hanya ngomongin diri sendiri. Kalau Nabi Ismail kan beliau nggak ngomongin diri sendiri. Mungkin aku nggak sabar, tapi aku pengen menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Itu malah Allah berikan kesabaran. Tapi kalau Nabi Musa saking pedenya, engkau dapati aku walaupun insya Allah juga ya, insya Allah aku sabar. Karena ngomongin aku malah beliau tidak sabar. Maka kalau ibu berdoa itu lebih mustajabah, lebih afdol manakala ibu doanya untuk kepentingan banyak. Ya, ibu termasuk di dalamnya. Contohnya kalau doa untuk doa minta ampunan, gimana ibu? Rabbik firli misalnya, wali ya itu doain siapa? Orang tuaku. Rabbik firli, ya Allah ampuni aku. Amin. Wali daya. Amin. Itu padahal saya doain diri saya sendiri. Ibu mengaminkan. Nah, itu ya bagus, boleh. Tetapi lebih baik manakala saya ketika berdoa ya untuk bersama Rabbighfir lana. Ya Allah ampuni dosa kami. Amin. Nah, itu insya Allah lebih mustajab dibanding ketika kita doa untuk diri sendiri. Nah, doanya para nabi misalnya ketika meminta husnul khatimah. Kan kita bisa ya Allah berikan aku husnul khatimah bisa. Tapi kalau ngomongin hanya aku itu bisa jadi malah tidak dikasih husnul khatimah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina terus wa tawaffana ma'al abrar. Ya Rabb kami, ampuni dosa-dosa kami, hapuskan kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Mungkin kami bukan orang baik, tapi kami pengen diwafatkan dalam barisannya orang-orang yang baik. Itu doa yang lebih baik gitu ya. Ya sama seperti tadi Nabi Musa saking pedenya sudah dikasih tahu oleh Nabi Khidir oleh gurunya, kamu gak akan bisa sabar. Tapi Nabi Musa ngotot, kamu akan mendapati aku, insya Allah aku sabar. Lah ngomongnya aku terus, akhirnya malah gak sabar. Tapi Nabi Ismail, beliau gak ngomong aku, tapi apa? Satajiduni insya Allah minas sabirin. Bagian dari orang-orang yang sabar. Aku cuma bagian mereka, cuma ikut saja. Ya bukan aku sendiri yang sabar. Itu ya, jadi kalau doa pakai lafzul jamak, pakai redaksi yang untuk kepentingan banyak. Ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat itu akan mendoakan untuk kita. Ya Allah, sejahterakan hidupnya. Nanti malaikat akan membalas apa? Kamu juga. Kalau doa ibu belum tentu mustajabah, tapi kalau doa malaikat apa? Mustajabah. Itu Bu. Jadi kalau ibu pengen dapat kebaikan, ya doakan kebaikan untuk orang lain. Nanti ibu mendoakan dia, ibu didoakan oleh malaikat. Kan ibu lebih percaya doa ibu atau doanya malaikat? Malaikat. Begitu Bu ya. Itu caranya ya, cara trik supaya kita bahagia. Baik. Lalu kata Nabi Khidir karena melihat tekad dan semangatnya Nabi Musa yang pantang menyerah,
udah dikasih tahu nggak akan sabar tapi ngotot gitu kan. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, fa init taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Oke, kalau kamu ikut aku syaratnya satu. Fala tas'alni an syai'. Jangan tanya aku tentang sesuatu apapun. Jangan komentar apapun, jangan protes apapun tentang sesuatu apapun. Apapun yang kamu lihat, apapun yang aku lakukan, nanti ketika bersamaku, kamu jangan komentar, jangan tanya. Hatta sampai aku sendiri yang menceritakan kepadamu. Hikmahnya apa, rahasianya kenapa, alasannya apa. Itu syaratnya. Ya, nggak apa-apa, kamu boleh ikut aku, tapi syaratnya satu. Kamu nggak boleh komentar apapun terhadap sesuatu yang kamu lihat. Ya, sampai aku sendiri nanti yang menceritakan kepadamu. Nah, dari sini diambil faedah, diambil pelajaran. Seorang guru boleh memberikan syarat kepada muridnya. Boleh. Ustaz, saya boleh mau ngaji, boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya satu, ibu harus istiqomah. Misalnya gitu ya. Nggak boleh bolos. Ya. Yang kedua, bayarnya sekian misalnya, bagi yang matok tarif misalnya. Jadi boleh, nggak apa-apa guru kok misalnya guru ngaji sebulan bayar sekian, itu secara hukum boleh, bisa ya. Selama ya tetap wajar ya, jangan sampai memberatkan. Jangan kelihatan banget cinta dunia. Guru ngaji kok minta tarif yang berlebihan, itu nggak boleh. Ya gimana ya, muruahnya nanti jatuh. Tapi kalau yang sewajarnya lah, sepantasnya. Ya sekali datang saya minta bensin lah Bu, ya 50.000 misalnya, kan pantas gitu lah ya bensin. Tapi kalau sampai berlebihan yang sudah tidak wajar, tentu ini juga tidak baik. Jadi guru boleh menetapkan syarat. Kalau ngaji harus beli kitab. Ini kitabnya misalnya, pas ngaji harus bawa buku catatan. Nah itu boleh. Guru boleh memberikan syarat kepada muridnya. Oke. Akhirnya syarat ini pun diterima oleh Nabi Musa. Singkat cerita, fantolako. Kedua nabi ini melanjutkan perjalanan berdua. Hatta idza raqiba fis safinati kharafaha. Sampai kedua nabi ini naik kapal. Nyebrang lautan berarti kan. Tiba-tiba sudah di tengah lautan, Nabi Khidir ngambil kapak kemudian melubangi dan merusak kapal tersebut. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba ada kapak diambil terus dilubangi sampai bolong, kok diceritakan. Nabi Musa bingung ngambil kain untuk nyumbal lubang tersebut. Coba. Kalau ibu ada di posisi Nabi Musa, reaksi ibu gimana? Ibu Nabi kita teman ibu ya, berdua jalan bareng. Nggak ada kode-kode sebelumnya, nggak ada pemberitahuan sebelumnya. Pas di tengah lautan, Bu, jauh dari daratan, nggak ada pelampung, nggak ada tim SAR, tim penyelamat nggak ada. Sekocinya juga nggak ada. Tiba-tiba Nabi Khidir ngambil kapak kemudian melubangi, merusak kapal itu. Lah ibu ada di posisi Nabi Musa, kira-kira? Wah, mesti panik terus mesti membodoh-bodohkan Nabi. Gimana sih kamu? Lah ternyata respon Nabi Musa sama seperti yang ibu bayangkan. Begitu melihat sesuatu yang nggak masuk akal ini, Nabi Musa apa? Qala, berkata Nabi Musa, akhraqtaha litughriqa ahlaha. Kalau bahasa kita, kamu ini gimana sih? Kamu melubangi kapal ini pengen kami tenggelam, gitu kan? Kamu pengen tenggelamkan kami semua, gitu kan? Coba, responnya Nabi Musa ini wajar atau tidak? Wajar banget kan? Wong beliau di tengah lautan naik kapal, terus ada satu orang aneh, gitu, aneh dalam tanda kutip ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ngambil kapak, kemudian melubangi kapal tersebut. Respon Nabi Musa itu standar banget, normal sekali. Bahkan mungkin kalau bukan Nabi Musa, mungkin Khidir sudah ditangkap, dilemparkan ke lautan. Kalau ada orang aneh kayak gitu kan. Nah, lalu jawaban Khidir apa? Nah, Khidir ya santai saja. Alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan tadi sudah aku bilang bahwa kamu nggak bakalan bisa sabar ketika bersama aku. Ya sih kamu, kan gitu kan. Nah, begitu Nabi Khidir menjawab, mengingatkan tadi kesepakatan sebelumnya, Nabi Musa baru ingat. Akhirnya minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasitu.
udahlah wahai guruku, wahai Khidir, jangan hukum aku atas sesuatu yang aku lupa. Nah situ aku lupa. Aku lupa tadi kan sudah sepakat nggak akan protes. Nah kalau ini protes, aku lupa. Jadi dari sini diambil faedah pelajaran gini Bu. Nabi pun bisa mengalami apa? Lupa. Jadi kalau ibu lupa itu wajar Bu. Nabi itu bisa apa? Lupa. Ini Nabi Musa lupa. Nabi Muhammad pernah lupa nggak? Pernah. Pas sholat Nabi Muhammad pernah lupa. Sholat yang harusnya 4 rakaat itu Nabi Muhammad 2 rakaat sudah salah. Itu Nabi lupa. Tapi para sahabat Nabi tidak ada yang mengingatkan. Kalau ngingetin imam yang salah gitu gimana? Kalau laki-laki, subhanallah kan, imamnya harusnya kan sholat isya tadi misalnya, harusnya kan 4 rakaat. Baru rakaat kedua salam, makmumnya gimana? Makmumnya salam. Imamnya salah ini kan, harusnya kan 4 rakaat. 2 rakaat tahiyat awal, langsung disambung dengan salam assalamualaikum. Lalu makmumnya harusnya gimana? Ya kan ngingetin kan, harus ngingetin kan? Ngingetinnya gimana? Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan ngasih isyarat dengan suara, tepuk tangan. Bukan tepuk tangan gitu bukan, tepuk paha, gitulah ya. Tapi kalau laki-laki subhanallah. Lah dulu di masa Nabi pernah kejadian, imamnya Nabi Muhammad sendiri. Harusnya sholatnya 4 rakaat, tapi 2 rakaat sudah salah. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengingatkan dengan mengucapkan apa? Subhanallah. Kenapa? Karena imamnya Nabi, gak ada yang berani. Karena sahabat itu mikirnya gini, nanti kalau diingatkan subhanallah, jangan-jangan memang aturan sholatnya sudah berubah. Tuas ingatin subhanallah, terus ternyata aturannya sudah berubah. Maka sahabat yang nunggu sampai sholatnya selesai. Baru sholatnya selesai, sahabat baru tanya, ya Rasul, tanyanya juga dengan adab, ya Rasul, apakah aturan sholatnya sudah berubah? Nah, sahabat tidak ngomong, Nabi, kok salah nggak gitu? Apakah aturan sholatnya sudah berubah? Nabi tanya, loh, berubah gimana? Kemarin itu, ini sholat ini tuh 4 rakaat baru salam. Lah kok tadi 2 rakaat sudah salam? Kata Nabi apa? Aku lupa. Oh, udah akhirnya Nabi dan sahabat berdiri lagi menyempurnakan sholatnya, kekurangan yang 2 rakaat. Tuh, Nabi Muhammad pun pernah lupa. Jadi wajar, tapi ya sekali itu saja Bu. Ya gak wajar itu kalau setiap sholat lupa. Apalagi kalau jadi imam setiap sholat lupa, itu sudah isyarat itu Bu ya, pertanda sudah saatnya diganti. Kalau setiap sholat lupa. Saya ada cerita Bu, jamaah saya tanya, Ustaz, hukum sholat imamnya salah sampai 5 kali itu gimana? Subhanallah salah, subhanallah sampai 5 kali itu. Ya saya jawab, ya kalau itu sekali, dan ya namanya lupa kan bukan kesengajaan, ya namanya lupa, ya, wajar. Tapi sudah sering Ustaz, sudah sering sekali beliau itu salah tuh. Nah kenapa? Ya mungkin karena faktor sudah agak tua. Oh berarti itu sinyal harus cari imam yang ganti. Ya kalau kita sudah merasa sering lupa, sebagai imam pun harus sadar diri lah ya, mawas diri. Oh perlu digantikan yang lain. Ya itu kalau salahnya masih bisa diingatkan, mudah diingatkan. Kalau salahnya misalnya nih lupa baca Al-Fatihah, itu ngertinya gimana? Misalnya Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la, langsung baca surat pendek. Makmumnya Subhanallah. Dikira imam salah baca ayatnya, diganti hal ataka haditsul ghasyiyah, ganti surat aja. Subhanallah, alhaqumut takatsur. Subhanallah, bukan gitu terus ya. Sampai qul a'udzu birabbin nas, masih subhanallah. Akhirnya imamnya kan mutung, langsung takbir Allahu Akbar, rukuk. Salahin terus kan. Nah kan gak sah kalau sholat tidak membaca apa. Nah terus ibu mengingatkannya gimana coba? Lah ibu apalagi kalau ibu misalnya jamaahnya perempuan saja, ibu aja tepat, makmumnya bingung kan? Gimana coba? Boleh gak gini? Belum baca Al-Fatihah gitu. Boleh gak gitu? Lah boleh gak Bu? Lah
Pak belum baca Al-Fatihah gitu. Boleh nggak? Nah itu harus ada yang berani begitu. Walaupun aturannya hanya subhanallah. Tapi kalau nggak diingatkan dengan Al-Fatihah, imamnya nggak paham-paham. Maka harus ada yang beristihad, berani untuk ngingetin. Insya Allah imamnya nyaut, oh iya toh. Nah udah bubar. Nah itu repotnya di situ ya, harus ada yang berani. Ya terkadang imam nggak sadar kesalahannya, ya, itu kan nggak niat tuh, nggak niat, karena namanya lupa kan. Saya dulu punya temen tuh, itu teman saya satu angkatan pas di pondok. Pas Ramadan itu kan, kalau Ramadan itu kami sholatnya malam, tahajud itu malam, tarawih itu malam, jam 2. Nah satu malam itu 1 juz. Imamnya ya para santri, ya digilir ya saya gantian sama teman-teman diganti. Nah, pas itu waktu itu teman saya itu malam 29. Jadi juz yang dia dapat juz 29. Juz 29 tabarokalladzi itu kan sampai Al-Mursalah. Nah, pas baca surat Al-Mursalah, entah karena matanya masih ngantuk terus masih kunang-kunang gitu kan. 1 titik kebaca 2 titik. Ayat pertama kan wal mursalati urfa kan itu kan. Dia itu bacanya wal mursalati urqa. Fa-nya itu dikira 2 titik. Entah karena dia nggak hafal ya pasti, padahal itu harusnya sudah hafal. Kalau kelas jadi imam itu juz 29 harusnya sudah hafal. Mungkin dia lupa tuh. Ya tadi dia sambil baca Quran itu kan. Wal mursalati urqa, yang di belakangnya ngingetin kan urfa. Kan ulang lagi. Wal mursalati urqa, masih urqa lagi. Urfa, yang belakang masih sabar gitu kan. Yang ketiga wal mursalati urqa, yang belakang ngambek. Urfa gitu. Saya jengkel aja ini. Ya, imamnya teman, santrinya ya kami, para ustadz juga ada di situ. Ya saya di belakang itu, agak pengen tertawa tapi gimana sholat gitu kan. Jadi nggak khusyuk itu. Dan itu jadi kenangan. Sampai sekarang saya masih ingat. Oh ketemu ingat tuh, ada itu. Jadi ikut julukan ada urqa. Astagfirullah. Ya, jadi lupa itu kembali poinnya adalah lupa itu manusiawi ya. Karena manusia itu ya mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Asal nggak lupa bayar hutang bu ya. Nah, itu bahaya. Lupa bayar hutang. Baik. Akhirnya apa? La tu'akhidni bima nasitu. Jangan hukum aku atas sesuatu yang aku lupa. Wala turhidni min amri usra. Jangan persulit urusanku. Akhirnya dimaafkan karena ini baru kesalahan pertama. Ini pelajarannya gini, bagi seorang guru itu hendaklah jangan langsung memberikan hukuman kepada murid di kesalahan yang pertama. Jadi kalau ibu sebagai guru atau ngajar punya murid atau siapapun, kalau murid itu baru berbuat salah sekali itu ya jangan dihukum terlalu berat. Ya kalaupun ditegur ya ditegur dulu, dikasih peringatan pertama. Ya tapi jangan langsung distrap dengan hukuman yang berat. Apalagi kalau muridnya beralasan itu lupa ya. Berarti itu tuh pelajarannya ya. Ya terkadang guru pun itu harus abai dalam artian ya seakan-akan ya tidak melihat kesalahan apa muridnya ya, memaafkan karena baru kesalahan pertama. Setelah itu fangtalaqa, keduanya melanjutkan perjalanan hatta idza laqiya ghulaman, sampai keduanya bertemu dengan ghulam, seorang anak kecil ya usia mungkin masih 11 tahun, 12 tahun. Faqatalah, tiba-tiba langsung ditarik oleh Nabi Khidir, kepalanya diputar, mati. Tuh, gimana kira-kira? Kalau ibu lagi bersama Nabi Musa, ibu misalnya lagi di posisi Nabi Musa bersama Nabi Khidir, kira-kira respon ibu gimana? Wah, tambah marah, pasti marah kan? Apalagi kalau ini nabi yang membawa syariat bahwa nggak boleh membunuh, nyawa dibalas dengan nyawa, itu syariatnya Nabi Musa kan? Artinya syariat para nabi kan begitu. Maka Nabi Musa nggak bisa menahan diri untuk nggak berkomentar. Ya, tetap beliau akhirnya berkomentar kan, aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah kamu membunuh jiwa yang tidak punya dosa? Jiwa yang masih kecil, anak kecil loh.
Dia nggak punya dosa loh. Kamu sudah melakukan perbuatan yang keji, lebih keji dibanding sebelumnya tadi. Kalau merusak kapal, kapal masih bisa diperbaiki, dibenerin. Lah kalau ini membunuh nyawa anaknya, ini kalau mati gimana hidupkan kembali? Marah Nabi Musa, responnya kayak gitu, dan itu wajar sekali karena beliau nabi syariat. Nah, jawaban kita gimana? Ya santai aja kan. Qala alam aqul laka, agak santai tetapi lebih agak ditegesin. Bukankah tadi aku sudah katakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya, sesungguhnya kamu nggak bakalan bisa sabar ketika bersama. Lah Nabi Musa katanya ya, oh iya. Oke. Sekarang gini Bu, antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang boleh ibu ikuti Nabi Khidir atau Nabi Musa? Boleh nggak ibu mengikuti Nabi Khidir? Ada anak kecil pas sholat rame, anak ini berbahaya ini, bisa baru saja keimanan itu. Ibu panggil anak kecil itu terus sembelih, boleh nggak begitu? Nggak boleh Bu, dosa besar. Yang boleh melakukan ini hanya Nabi Khidir Bu ya. Selain itu nggak boleh. Ya. Hanya para nabi yang boleh. Kalau nggak nabi nggak boleh. Ngaku sebagai wali pun nggak boleh. Ya. Kalau nabi baru boleh. Ya alhamdulillah sudah nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi nggak akan ada kejadian kayak gini lagi. Ya. Kejadian yang dilegalkan oleh Al-Quran maksudnya. Ya. Jadi nggak mungkin ada nanti orang ngaku sebagai orang pinter wali terus membunuh anak kecil dengan alasan anak kecil ini kalau tua akan jadi orang kafir. Nggak boleh. Ya. Jadi respon Nabi Musa itu sudah benar Bu sebenarnya. Secara syariat sudah betul. Dan kita pun kalau menghadap atau dihadapkan pada kasus seperti Nabi Musa harus bereaksi seperti Nabi Musa, harus protes, harus mengingkarinya. Karena itu syariat. Berhubung Nabi Musa punya kesepakatan dengan Nabi Khidir, akhirnya ya bagaimanapun juga beliau salah kan. Salah dalam artian ya tadi komplain gitu kan, komplain. Karena awalnya sudah sepakat nggak akan komplain. Akhirnya Nabi Musa ngomong gini, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Udahlah, kalau sekali lagi aku bertanya kepadamu, setelah ini kamu nggak usah nemani aku. Qad balagta min ladunni udhra. Kamu sudah betul-betul sampai pada puncak memberikan udzur kepadaku. Nah, jadi ucapan ini keluar dari lisannya Nabi Musa atau Nabi Khidir? Yang ingin berpisah ini Nabi Musa atau Nabi Khidir? Nabi Musanya. Jadi yang mensyaratkan kalau sekali lagi aku komplain atau protes atau menyanggah ya, komentar, bertanya, kamu nggak usah nemeni aku lagi. Itu terucap dari lisannya Nabi Musa, dari murid bukan gurunya. Jadi Nabi Khidir nggak mensyaratkan itu, tapi seakan-akan Nabi Musa sadar diri lah. Udah terlalu sering aku apa? Protes. Nah, akhirnya adalah kalau 3 sampai 3 kali sekali lagi gitu kan, aku udah undur diri lah gitu kan, aku pamit. Tapi itu bukan dari Nabi Khidir. Dari sini diambil pelajaran. Guru itu nggak boleh meninggalkan murid. Tapi kalau murid mau pamit sama gurunya Bu, boleh. Misalnya gini Bu, kajian di sini kan rame nih, gurunya semangat. Ya. Misalnya sampai suatu saat yang ngaji tinggal 2 orang, 3 orang, itu guru tetap nggak boleh meninggalkan murid. Harus hadir. Jangan sampai gurunya ngomong Bu, berhubung cuma 2 orang, 3 orang kita bubar saja. Nggak boleh kalau itu dari guru. Tapi kalau muridnya yang merasa nggak enak sama gurunya, Ustaz, berhubung cuma 3 orang kita libur dulu. Itu silakan nggak apa-apa. Kalau itu dari siapa? Kalau guru nggak boleh hanya karena pas muridnya banyak semangat, pas muridnya cuma 2 malas-malasan, itu nggak boleh. Nah, keikhlasan guru nanti juga dari situ. Ngajar banyak semangat, ngajar sedikit ya sama semangatnya. Ya harus kayak gitu ya, harus kayak gitu. Tuh, jadi Bu santai saja, saya nggak akan ninggalin sini. Sampai nanti Ibu, Bu, Ustaz, kita libur dulu ya. Oke, libur dulu. Gitu. Baik, gitu ya. Kemudian fantolako, lanjut lagi. Keduanya melanjutkan perjalanan. Kita selesaikan dulu sampai yang ketiga. Hatta sampai iza ataya ahla qaryah. Sampai kedua nabi ini mendatangi penduduk satu negeri. Penduduk satu negeri diceritakan, negeri ini namanya Antioquia. Istat ama ahlaha. Kedua nabi ini meminta makan kepada penduduk negeri tersebut. Nah, istat ama dia tolabat to'am. Keduanya meminta makan.
Pertanyaannya, hukum meminta makanan itu boleh apa enggak? Meminta-minta itu boleh enggak? Ini meminta makan. Kedua nabi ini minta makan pada penduduk negeri itu. Kalau lapar boleh. Jadi hukum asal meminta-minta itu nggak boleh. Tapi kalau dalam keadaan darurat misalnya di rumah ibu beras nggak ada, mungkin anak nangis kelaparan, misalnya duit nggak punya, itu sudah masuk dalam kategori keadaan ibu boleh untuk meminta. Mintanya juga sekedar untuk mencukupi kebutuhan. Nah, yang nggak boleh itu kalau meminta-minta jadi pekerjaan, jadi kebiasaan itu nggak boleh. Ya. Dasarnya mana? Ini Nabi ini kan lapar, ya. Masuk ke satu negeri, satu daerah, satu perkampungan. Tujuannya meminta makanan. Tentu tidak secara vulgar, Pak minta enggak, tapi dengan cara bertamu. Ya, bertamu dengan niat supaya apa? Nah, dikasih makanan. Karena lumrahnya orang tuan rumah itu mesti menjamu tamunya. Tuh, Ibu, jadi ini harus peka ya. Jadi kalau ada teman jauh misalnya, lama nggak ada kabar, tiba-tiba tanya, di rumah dan ada di rumah apa enggak, mau silaturahim. Ibu harus peka di situ. Ya, maksudnya begitu dia datang itu ya ditawari paling enggak, mau makan apa, mau minum apa. Karena kita nggak tahu dia niat silaturahim untuk apa. Bisa jadi memang keadaannya lagi susah, nggak ada makanan, terus bersilaturahim. Sudah sampai rumah ibu malah ibu anggurin misalnya. Nah, harus peka, harus peka. Paling ini ditawari mau minum apa, mau makan apa. Lah, yang lagi butuh makan, butuh minum, ketika ditawari juga tidak boleh sungkan, tidak boleh malu. Ya, ini kebanyakan orang Jawa begitu Bu ya, yang Jawa. Saya orang Jawa Bu ya, saya tahu betul ya orang Jawa itu begitu. Pak mau minum apa? Enggak usah repot. Nah, kalau tuan rumahnya enggak paham, itu betul-betul enggak dikasih apa. Yang ini yang salah juga, dia haus, dia lapar kok pas ditawari malah nggak terus terang. Harusnya kan mau minum apa, ya apa saja lah. Kalau sopanya kan begitu ya, apa air putih ya boleh misalnya. Jus ada nggak? Kalau jus nggak ada. Ya nggak apa-apa kalau memang ada silakan. Mau makan apa ya seadanya saja. Ya jangan melunjak ya, jangan melunjak. Semuanya dikeluarin. Nah, jadi meminta itu boleh kalau memang dalam kondisi yang membutuhkan. Tapi kalau sudah jadi pekerjaan, karena terkadang ada orang meminta-minta itu bukan karena butuh, memang hobinya begitu dan pekerjaannya seperti itu. Dan terkadang mereka itu lebih kaya dibanding kita loh. Rumahnya ternyata lebih bagus, itu kan duitnya lebih banyak. Kok kita kasihan sama mereka? Makanya ibu kalau ibu orangnya dermawan, misalnya ibu memang hatinya dermawan. Kalaupun tidak memberi kepada orang peminta-minta itu nggak masalah. Karena mesti alasannya bukan karena ibu pelit. Kan? Ya kan ibu, kalaupun ibu nggak ngasih nggak apa-apa loh. Misalnya ada datang orang mau minta kasih, ibu, kalaupun ibu nggak ngasih itu nggak masalah. Dengan catatan ibu orang yang dermawan. Karena kalau ibu orangnya dermawan, sekali tidak ngasih itu mesti orang tahu bahwa ibu mesti tidak memberinya bukan karena pelit, tapi karena pertimbangan yang lain. Ini mesti gak mendidik. Nah, dan Nabi pun begitu Bu. Nabi itu kalau ada sahabatnya datang dikasih. Kalau yang datang itu kali pertama dikasih, kali kedua dikasih lagi, kali ketiga dikasih tapi dinasihati habis. Karena kalau minta sekali itu prinsipnya pasti butuh. Ya. Kalau kedua kali, waduh kok mulai bertanya-tanya. Gitu. Yang ketiga ini sudah nggak wajar, ya, wajar. Maka dulu ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu beliau sering banget minta-minta pada Nabi. Nah, untungnya mintanya sama Nabi. Kali pertama dikasih oleh Nabi, kali kedua dikasih lagi, kali ketiga dikasih. Tapi terus dikasih nasihat. Salah satu nasihatnya gini, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Terus waman yastafif, siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Barang siapa yang tidak meminta-minta, Allah akan penuhi kebutuhan. Tuh, jadi meminta-minta itu enggak baik. Kecuali tadi dalam kondisi darurat. Tapi kalau memang butuh ya silahkan ibu meminta. Baik, itu ya istad ama ahlaha. Tetapi apa? Fa'abau ayyudhaifu umma. Kedua
fa'abau ayyudayyifuhuma. Kedua nabi tadi meminta makan kepada penduduk negeri tersebut, tetapi penduduk negeri itu enggan, tidak mau untuk menjamu keduanya. Nah, sebagai cerita dulu, Nabi Muhammad pun pernah bertamu karena pengen dijamu oleh tuan rumah. Ada hadisnya Bu ya. Nabi Muhammad itu malam hari gak bisa tidur, keluar rumah. Alasannya apa? Lapar. Ketemu sahabatnya Umar bin Khattab. Keluar rumah juga jalan-jalan. Pas ditanya, sama, nggak punya makanan untuk dimakan lapar. Akhirnya dua orang mulia ini bertamu kepada salah satu sahabat Ansor. Dijamu, dikasih makan. Tuh, jadi nggak apa-apa. Bertamu untuk dijamu itu boleh. Kalau memang membutuhkan. Baik. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Kedua nabi tadi datang ke penduduk negeri tadi, lalu pengennya apa? Bertamu untuk dijamu kan. Tetapi penduduk negeri itu enggan, tidak mau menjamu keduanya. Fa'abau. Nah, ketika ayat ini turun, diceritakan penduduk negeri, nama negeri ini itu masih ada sampai di zaman Nabi Muhammad. Maka negeri ini di masa Nabi Muhammad itu terkenal sebagai negeri yang buruk di dalam memperlakukan tamunya. Artinya nama buruknya masih ada. Padahal itu kesalahan nenek moyang mereka. Makanya ketika ayat ini turun dibaca oleh Nabi Muhammad, penduduk negeri ini datang kepada Nabi Muhammad membawa emas yang sangat banyak. Lalu mereka ingin membeli satu huruf dari ayat ini kepada Nabi Muhammad, agar huruf ba-nya fa'abau ditukar dengan huruf ta menjadi fa'atau. Nah, fa'abau dengan fa'atau itu artinya beda, bertolak belakang. Kalau fa'abau mereka tidak mau menjamu, tapi kalau fa'atau mereka langsung bersegera menjamu keduanya. Berarti kan nama buruknya kan terhapus kan? Nah, itu. Tapi jelas ditolak oleh Nabi. Berarti kan merubah Al-Quran kan nggak boleh. Nah dari sini diambil pelajaran. Kalau membaca Quran itu nggak boleh salah hurufnya. Kalau salah huruf artinya bisa berubah beda. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka tidak mau menjamu kedua nabi tersebut. Kalau ibu baca baknya dengan tak misalnya, karena matanya masih buram tadi, fa'atau ayyudayyifuhuma, artinya mereka penduduk negeri itu langsung datang menyambut kedua nabi tersebut. Artinya kan 180 derajat bedanya. Nah itu ya tidak boleh. Akhirnya fawajada fiha jidaron. Kedua nabi ini karena sudah ditolak, nggak ada yang mau menjamu, tiba-tiba mendapati ada jidaron, dinding yang mau roboh. Yuridu ayang qadha, mau roboh. Dinding itu tingginya sekitar 50 meter atau 30 meter lah tinggi, mau roboh. Fa'aqamah, kemudian nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar, nggak ada yang merintah. Nabi Khidir menegakkan dinding itu, mau roboh gini kan, ditegakkan oleh Nabi Khidir. Dengan cara apa? Bil isyarat. Ditunjuk oleh Nabi Khidir, dinding yang mau roboh itu langsung apa? Berdiri tegak. Ini bukan sholat, bukan, ini mukjizat, jadi beda ya. Jadi ibu jangan bayangin Nabi Khidir pergi ke toko bangunan, beli semen, beli pasir. Mereka lapar bu, kerjanya coba apa? Nunjuk fa'aqamah. Berdiri ya, berdiri saat itu saja. Ya. Nah, padahal kedua nabi ini kan lagi lapar kan. Terus kerja menegakkan tembok yang mau roboh. Lah responnya Nabi Musa gimana? Qala, berkata Nabi Musa, gimana? Laut gimana? Kalau syi'ta latakhatta alaihi ajra. Kalau kamu mau, kamu bisa minta upah kepada yang punya dinding ini. Kita kan maksudnya gini, kita kan lapar nih, nggak punya duit. Itu penduduk nggak ada yang mau kasih makan. Nah ini kalau kamu minta upah kan mesti kasih upah. Kamu sudah bekerja kan, menegakkan dinding yang mau roboh. Lah kalau kita dapat duit kan kita bisa beli makanan. Nah terus ini berarti kan komentar Nabi Musa yang ketiga kan. Akhirnya kata Khidir apa? Hadza firaqu baini wa bainik. Sekaranglah saatnya perpisahan antara diriku dan dirimu. Nah, sebelum berpisah, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati alaihi sabr. Aku akan beritahu kamu tafsir, penjelasan atau takwil apa-apa yang kamu tidak bisa bersabar atasnya. 3 hal tadi itu ada hikmahnya, ada penjelasannya. Apa hikmahnya? Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Udah malam itu ya, udah malam.
Sampai di sini untuk kajian pada malam hari ini. Nah, justru itu Bu, film itu kayak gini harusnya kan, biar Bu penasaran. Saya sudah cocok jadi sutradara tuh. Baik, sampai di sini sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari Ibu-ibu, silakan. Bebas. Oh iya, silakan. Oh, dulu saya kita bahas ya. Nabi Khidir menurut pendapat mayoritas itu artinya walaupun nggak semua ya, tapi sebagian besar, artinya mayoritas. Ibarat kalau ada 100 ulama, ya anggap saja 80 ulama itu berpendapat masih hidup sampai sekarang. Baik. Jadi di antara makna kata hikmah, bukan hikmah, rahmah, atainahu rahmat. Rahmat itu artinya umur yang sangat panjang sampai hari ini. Begitu Bu. Ya meskipun ya kita belum pernah ketemu ya. Boleh Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak Ustaz, ponakan saya mau menikah. Keponakan? Ponakan saya laki-laki. Iya. Mau menikah, cuman mau bawa mas kawinnya berupa tabungan emas. Tabungan emas. Ya tapi bukan uangnya, bukan masa berarti berupa tabungannya. Buku tabungan. Buku tabungan emas. Gitu. Boleh nggak gitu Pak Ustaz? Baik. Gini Bu, kalau secara mahar itu boleh. Secara mahar itu boleh ya. Buku tabungan emas. Jadi judulnya adalah mahar berupa buku tabungan emas. Secara hukum boleh. Tetapi yang jadi masalah itu gini Bu. Masalah nabung emas sendiri itu kan masih kontroversi. Jadi kalau ini nasihat saja, kalau ibu mau nabung emas itu jangan nabung ke bank atau pegadaian yang hanya mendapatkan buku tabungan. Karena oleh para ulama itu dihukumi riba, Bu. Ya, riba. Kenapa? Karena kalau transaksi emas itu harus yadan biyadin, harus tunai. Tunai itu ibu nyerahkan duitnya dapat emasnya. Gitu. Jadi kalau boleh saya usul atau sarankan, emas itu dicairkan dulu aja Bu. Misalnya di tabungan kan udah konversi dalam bentuk gram kan, ada misalnya 50 gram. Nah, datang ke pegadaian atau ke bank, saya minta ini dicetak. Walaupun nanti mungkin kena beban biaya nyetaknya, admin atau biaya percetakan lah atau gimana gitu ya. Sehingga nanti untuk mahar itu langsung berupa apa? Emas batangan. Gitu Bu ya. Jadi sebaik-baik laki-laki itu yang memahalkan maharnya. Sebaik-baik perempuan yang meringankan mahar. Jadi kalau Dek mau mahar apa? Terserah. Nah, kalau terserah itu laki-laki yang baik itu mesti berusaha untuk ya yang terbaik. Yang terbaik di sini tentu tidak harus ya, ukuran orang kan beda-beda Bu ya. Nah, jangan sampai memaksakan diri juga nggak boleh ya. Mampunya cuma ngasih mahar misalnya 2 gram ya sudah 2 gram. Karena 2 gram itu ya terbaik menurut dia. Saat itu ya dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Ya besok kalau sudah kaya kan ya semua untuk istri. Pinternya perempuan gitu Bu. Terserah aja. Setelah nikah semua dikuasai istri. Oh enggak juga ya. Oh. Jadi curhat ya. Enggak juga. Enggak semua orang begitu ya. Artinya dalam rumah tangga terkadang itu dijaganya beda-beda. Ada suami yang pokoknya dapat berapapun dipasarkan pada istrinya. Istri yang mengelola ada yang begitu. Ada yang istrinya dijatah pokoknya sebulan segini misalnya. Sisanya dipegang oleh suami. Ada yang begitu ya. Disepakati saja. Yang penting jangan berantem dengan suami. Gitu Bu ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan lainnya. Iya Bu. Sampainya saya punya teman itu dapat undangan untuk nikahan gitu. Saya nggak diundang, terus saya diajak. Hukumnya bagaimana itu? Jadi kita nggak enak banget gitu ya, tapi diajak bagaimana itu? Sejelek-jelek makanan itu adalah makanan walimah yang ibu tidak diundang. Tidak boleh Bu ya. Kalau kita tidak diundang itu kita tidak boleh hadir. Apalagi kalau ibu sampai datang terus makan, itu berarti kita memakan sesuatu yang bukan hak kita.
Jangan ya. Kecuali kalau misalnya yang diundang itu sudah ngasih tahu yang undang. Nanti pas hadir saya ngajak temen ya, misalnya. Saya ditemenin ini, jadi nggak apa-apa ya. Karena suaminya kan nggak bisa hadir, saya diajak gitu loh. Ya aja bilang enggak, temannya bilang enggak. Ya. Secara Nah begitu sampai sana ibu bilang, Bu, Pak, ini saya sebenarnya nggak diundang, tapi mewakili ini. Ya gitu. Ya tapi secara hukum gini Bu ya, yang jelas kalau ibu tidak diundang, ya tidak usah. Saya ada jamaah misalnya acara apapun, saya nggak diundang, saya nggak datang. Diundang aja kadang-kadang. Kalau diundang saya datang Bu. Kalau diundang saya kalau nggak pas lagi ada benturan acara, itu insya Allah saya. Tapi kalau nggak diundang ya saya nggak datang. Kok Ustaz nggak datang? Ya saya kalau diundang ada mungkin entah karena lupa, entah karena apa ya. Karena biasanya orang mau hajatan kan pikirannya banyak gitu kan. Ustaznya lupa. Ya. Ustaz mana nggak ada? Oh saya nggak diundang juga datang. Datang yo saya makan sesuatu yang bukan jatah saya kan gitu. Ya gitu. Jadi ke depan kalau nggak diundang nggak usah. Ya. Misalnya ada janji, kita saudara sepupu saya janji, nanti saya kasih mahar 20 gram. Terus waktu itu nggak nyampe gitu 20. Itu siapa? Yang mau nikah ngomong gitu? Iya, sepupu saya kan laki-laki, dia janji sama calon istrinya mau ngasih 20 gram. Tapi nggak nyampe-nyampe, dia pusing. Nggak nyampe-nyampe maksudnya? Maksudnya baru 15 gram. Belum nikah ini? Belum, sebelum nikah. Dia janjinya 20. Ya sebenarnya gini Bu, mahar itu yang menentukan siapa? Perempuan. Harusnya kalau perempuan ngomong udah nggak apa-apa, nggak sampai 20 gram. Jadi mahar itu haknya si perempuan. Kalau laki-laki bisa memenuhi maharnya ya nikah. Kalau nggak bisa ya mundur. Perempuan itu bebas Bu, kamu mau mahar apa? Ibu ngarani itu Bu, ngarani apa? Nyebut itu boleh Bu. Bu, ya, Ibu mau mahar apa? Saya mau rumah sama perabotannya. Sama mobil 1, boleh nggak begitu? Boleh. Nah kalau laki-lakinya nggak bisa ya mundur. Gitu. Laki-laki itu bebas mencari, memilih. Perempuan berhak untuk menolak. Gitu. Makanya tadi Bu, sebaik-baik perempuan yang meringankan mahar, tapi sebaik-baik laki-laki yang memaharkan. Dan mahar itu disunahkan yang berharga Bu. Jadi kalau mahar itu ya jangan hanya seperangkat alat sholat, itu nggak berharga. Berharga itu dalam artian ada nilainya. Suatu saat kalau dijual itu ada nilainya. Ya seperangkat alat sholat plus emas misalnya 80 gram misalnya. Misal. Oke. Ya pokoknya intinya sih jangan sampai memberatkan pihak lagi. Jangan sampai nanti gini Bu, di antara hari ini kenapa kok perzinahan merajalela itu karena apa? Nah, mahalnya mahal. Maka bagi para orang tua, terutama ibu-ibu ya yang punya anak gadis, kalau yang lamar itu misalnya anak yang baik, pemuda yang baik akhlaknya, dan ibu tahu ekonominya lagi, ibaratnya baru bekerja lah gitu misalnya, ya jangan dipersulit. Udah nggak apa-apa. Pokoknya anak itu kalau baik Bu, nanti mesti memuliakan istri, mesti memuliakan orang tua. Gitu Bu, ya jadi nggak masalah. Tentang yang tabungan emas ya Ustaz. Ya. Itu kalau misalnya kita tabungan emas itu ada akad buat umroh gitu, itu gimana ya Ustaz ya? Jadi ke kayak travel gitu ya, akadnya tuh tabungan emas itu untuk umroh gitu. Ibu bayarnya apa? Transfer rupiah. bulan, iya. Rupiah terus dikonversi ke emas gitu. Iya. Ya, sama aja nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ini nggak boleh Bu, karena emas itu harus yadan biyadin, harus tunai. Jadi upayakan. Ini saya milihkan pendapat yang paling aman dulu ya. Pendapat yang paling aman. Meskipun hari ini memang ada pendapat bahwa emas itu tidak lagi menjadi seperti mata uang, tetapi statusnya seperti komoditas, seperti barang yang diperjualbelikan. Sehingga ada yang berpendapat hukumnya nggak apa-apa beli kredit, nggak apa-apa barangnya nanti. Ada yang pendapat begitu. Tapi pendapat yang paling aman Bu,
ya, demi keamanan bersama gitu ya. Maksudnya gini, biar nanti di akhirat itu kita nggak perlu repot-repot mempertanggungjawabkan gitu ya. Kalau emas itu ya ibu pegang dulu. Jadi ibu nabung sendiri emas. Kalau ibu nggak khawatir emasnya nanti kejual lagi, nggak apa-apa, ibu dapat emas dulu terus dititipkan ke travelnya. Tapi sudah dapat emas dulu. Jadi ibu langsung nitip emas. Dan travelnya nyimpan juga dalam bentuk emas. Dan kalau seperti itu kan yakin mesti belum jadi emas. Sama ibu nabung ke Pegadian kan ada. Itu ada emasnya nggak? Ada. Baru nanti ketika ibu mau cetak itu baru dicetakkan. Jadi ibu menabung sesuatu yang sebenarnya belum ada. Jadi seperti permainan harga saja sebenarnya. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau mau nabung travel, nabung boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau nabung uang ya uang saja. Tidak usah diemaskan. Kalau mau nabung emas ya silakan ibu beli emas dulu, terus disimpankan ke travel. Itu boleh. Gitu. Udah berjalan. Nah kalau udah berjalan, ibu tarik lagi. Atau gini aja, ibu bilang aja ke travelnya, saya nabungnya uang saja, jangan dikonversi ke emas. Saya misalnya transfer per bulan 1 juta misalnya, ya udah segitu saja. Dan nanti pas waktu mau berangkat, biaya untuk umrohnya berapa, ya sudah itu yang aku bayar dengan rupiah ya. Jadi tidak usah dengan emas. Gitu. Apalagi kalau ibu nabungnya emas, untuk jangka waktu di bawah 5 tahun itu ibu mesti rugi. Kecuali kalau ada kayak ada kemarin ya, ada resesi, ada. Tapi kalau dalam kondisi normal, ibu mau umroh tahun depan, nabungnya emas itu rugi loh. Mending uang kalau untuk tahun depan loh ya. Tapi kalau ibu berangkatnya 10 tahun lagi nggak apa-apa, beli emas. Ya. Karena sekarang kan permainan emas kan yang menentukan harganya juga ya antam kan. Antara ibu beli dengan harga jual kan selisihnya sudah 4%, 5% di situ. Itu Bu ya, jadi nanti ibu sampaikan saja. Sekali lagi, ini terlepas dari alasan ataupun mungkin pihak travelnya juga punya dasar gitu ya Bu ya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah pendapat yang paling aman. Ibu nanti bisa tanya pada para ulama yang lain. Saya yakin jawabannya yang lebih aman seperti ini. Kayak Bu Yayah ya misalnya. Kayak yang lain juga jawabannya adalah emas dengan emas itu harus apa? Tunai. Harus tunai. Ya. Ya, sana. Insya Allah kan ini Mas Dika ini mau mengadakan kasin. Sebaiknya itu gurunya itu ibu-ibu atau bapak-bapak gitu. Iya. Baik. Guru taksinnya itu kan. Yang pertama, aturannya adalah yang mampu dulu. Yang mampu. Artinya punya kapasitas untuk ngajar taksin. Kalau kandidatnya 2, laki-laki dan perempuan sama-sama mampu, maka yang lebih utama adalah perempuan. Kenapa? Karena kalian ibu-ibu kan biar lebih leluasa. Jadi nanti kan kalau taksin itu kan harus ngawasi bentuk mulutnya. Nah kalau bapak-bapak suruh kasih, nanti ibu malu itu kan. Walaupun ya sebenarnya kalau dalam taklim itu ya boleh-boleh saja. Tapi yang lebih kecil madorotnya, yang nanti ibu juga lebih santai, lebih apa ya, lebih kayak bisa menyatu lah dengan gurunya. Karena bagaimanapun juga kalau guru laki-laki ngajar perempuan kan ada batasan-batasan. Nggak bisa leluasa kan. Nggak bisa kan natap terus mulut ibu kan nggak bisa. Sementara kalau taksin kan harus ngawasi mulut gitu. Jadi kalau memang kandidatnya ada laki-laki ada perempuan, maksudnya sama-sama bisa, maka ibu utamakan yang perempuan terlebih dahulu. Kecuali kalau memang yang perempuan nggak ada sama sekali nih, belum bisa semua. Mau nggak mau harus guru laki-laki ya sudah. Itu kan nggak ada pilihan lain. Gitu. Nggak ada bertanya ya. Langsung ditutup dengan doa Ustaz. Baik. Baik, kita cukupkan untuk ngaji pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji dan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada khilaf dan tutur kata yang kurang berkenan. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan masrur kepada Pak Ustaz Nurul yang telah memberikan tausiah ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita dan dapat petik hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya kita tutup dengan